Jadi waktu itu saya bukan orang Kristen waktu kuliah awal-awal itu. Saya ditangkap Tuhan ya di situ, di gereja itu. Saya percaya Tuhan Yesus. Menderita, Pak. Menderitanya gini, udah kamu pilih Yesus, kamu pilih ke gereja atau kembali yang dulu. Keputusanmu ya terserah. Sekarang pilih mana? Wah, mikir saya. Ikut yudisium dan wisuda, saya undang tuh keluarga supaya hadir. Nggak ada satupun yang hadir. Jujur waktu Pak Haryo percaya Tuhan tuh, Pak Haryo kan dibuang lah dari keluarga istilahnya. Seorang wanita, istri ya Bu Ana bisa bayangin kalau selalu ditanyain kok belum punya anak, itu nggak enak di hati. Itu sangat nggak enak, apalagi kalau maaf kata nih, kalau yang nanya itu dari keluarga Pak Haryo gitu ya, kakak-kakak nanya. Mata kok belum punya anak, itu saya seperti tertuduh. Kan Tuhan, saya kan sudah ngikuti firman Tuhan, diberkati baru beranak cucu. Ini tahun pertama kok nggak ada. Nah di tahun yang ke-7 itu nggak ada. Bersama bertumbuhnya janin itu ada tumbuh miom juga di kandungan ibu, katanya gitu. Saya nangis dirangkul sama Aryo dan saya pikir kok begini gitu loh ya. Kok ada tantangan lain gitu. Kita kalau ada masalah memang jangan fokus di masalahnya, fokus sama Tuhan, sama berkat yang Tuhan kasih itu. Setiap pernikahan itu pasti ada lah konflik, ada nggak cocok. Lah kan kita sama-sama nggak kenal tadinya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Terima kasih sudah kembali berkunjung ke podcast kami, Keluarga Hati Ilahi, di mana kami berkomitmen untuk memberitakan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya, khususnya di dalam pernikahan. Saya Ana dan suami saya Edi. Kami hari ini bersuka cita kembali karena kami kedatangan narasumber kami yang ceritanya juga nggak kalah seru dari narasumber sebelumnya. Nah, narasumber ini adalah hamba Tuhan juga ya, dan mereka pernah mengalami masa-masa mereka di mana merindukan seorang buah hati ya, tetapi mereka sempat menunggu lama, dan kita mau tahu ceritanya bagaimana mereka perjuangan di dalam penantian janji Tuhan kepada mereka, dan juga bahkan kesaksian dari mereka tentang hal-hal lainnya. Kita rindu ingin belajar dari pasangan ini, luar biasa. Mari kita mau sambut Bapak Haryo dan Ibu Marta. Shalom Pak Haryo. Shalom, ya, shalom Pak Edi. Haryo. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Iya, dan sedikit saya mau tambahan, khususnya Bu Marta ini, saya sudah anggap ibu rohani saya juga, yang selama ini membimbing rohani saya dari sebelum saya jatuh di dalam masalah pernikahan. Saya sudah kenal lama beliau, dan waktu saya dan suami masalah besar di dalam pernikahan, saya didoakan beliau dan saya mendapatkan kebaikan Tuhan. Tuhan menjawab lewat doa beliau juga. Kami juga mulai mengalami pemulihan demi pemulihan. Nah, itulah yang saya bersyukur saya punya ibu rohani seperti Bu Marta. Kakak rohani kali. Ketuaan ya kalau ibu ya. Bolehlah kakak senior ya yang membimbing. Terima kasih loh Bu Marta waktu mengalami masalah waktu itu. Bu Marta begitu setia, follow up, dan benar-benar concern ya. Akhirnya kami bisa bangkit lagi. Amin. Salah satunya dukungan dari ibu dan juga bapak. Thank you. Tuhan baik. Iya. Ya, kita mulai dari Pak Haryo dulu nih. Yes. Kenalan sama istri sejak muda ya pastinya ya. Ya. Boleh tahu usia menikah di umur berapa Pak? Gini, waktu itu kita masih kuliah, sama-sama kuliah Kuliah. di fakultas Pertanian, Universitas Negeri Jember. Lalu Bu Marta ini dia kuliah di Fakultas Sastra Inggris di sana juga, Universitas Negeri Jember. Nah, kami berada di satu gang, ya, satu kosan, bukan satu kosan, satu kosnya itu ada di gang yang sama gitu. Dan
di gang itu ada gereja, gereja, tepatnya ada gereja Sidang Jemaat Allah. Pada waktu itu kita sama-sama melayani di situ. Akhirnya kita ketemu di situ. Jadi saling dekat awalnya dari situ. Nah, itu. Gimana Pak waktu pertama ngelihat Ibu? Pandangan pertama? Ya, sebetulnya kalau kita pikir namanya cinta itu ya bertumbuh ya. Nggak langsung ya? Nggak langsung semuanya. Langsung. Ya, cinta itu bertumbuh. Cinta pandangan pertama itu kayak anak SMA saja. Oh, jadi bukan cinta pandangan pertama ya, tapi bertumbuh setelah bertemu ya. Ya, Berteman dulu. berteman ya. Oke, ada pernyataan dari Tuhan nggak? Wah, ini istri kamu nih, gitu mimpi apa belum ya? Ya, kita mengalir lah. Mengalir. Banyak sama-sama. Justru kalau kehendak Tuhan, kalau sudah cari Tuhan ya pada waktu ke Iya. pelaminan, pada waktu diberkati. Oke. Itu sudah kehendak Tuhan. Iya, betul. Kalau Ibu waktu pertama kali ngeliat Bapak gimana? Pertama lihat dia Ada teman rasa. biasa belum. Cinta bertumbuh setelah Iya, dekat. kita melayani bareng gitu Oh. ya. Apa tuh yang Ibu suka dari Pak Haryo akhirnya tumbuh rasa cinta? Iya. Apa ya? Lupa ya Bu, udah lama. Nggak lupa sih. Saya kan suka nyanyi walaupun suaranya pas-pasan. Yaitu mimpinya dulu aku masih anak muda belum married itu pinginnya kalau punya pasangan hidup yang pintar main musik. Ketemu Pak Haryo nggak bisa main musik ternyata. Seperti itu. Jadi itu mau tidak mau masih waktu itu nggak bisa main musik ya. Aku kan doanya yang bisa main musik Tuhan, tapi ya suka aja hidupnya di youth itu dia suka terus pelayanannya itu menyiapkan peralatan multimedia zaman dulu masih OHP, kabel-kabel begitu ya, belum LED, LCD sekarang belum gitu. Itu saya lihat kok sungguh-sungguh gitu dia lakukan. Nah itu sukanya di situ. Terus ada orangnya walaupun katanya orang Jawa itu kan di depan begini, di belakang beda ya. Kalau Pak Haryo itu sama saja. Itu seneng ya. Dia seneng. Cuma waktu itu nggak bisa main musik ya Tuhan ya, tapi dia cinta Tuhan. Oh, oke. Berarti yang nilai plusnya adalah suami cinta Tuhan. Betul, itu sebenarnya intinya itu. Kayaknya kalau boleh saya lihat aktif nih kalau di pelayan gercep nih orangnya ya kayaknya Pak Haryo ya, jadi tambah wow. Iya, ini pria idaman nih, rajin. Dari anak muda begitu apapun dilakukan di gereja, nyiapkan kursi-kursi ibadah semua dilakukan. Ya. Wow. Dan memang Pak Haryo itu kan ya biasanya pelayanan itu kan bukan hanya satu wanita pastinya, pasti ada beberapa. Tapi memang atensi dari Pak Haryo itu cuma ke Ibu Marta ya? Enggak juga. Oh, lirik Waktu lari. itu ya enggak lah, temen kan banyak di gereja. Enggak ada spesial bisa bawa makanan kasih ke Bu Marta doang. Waktu itu belum. Belum. Makanya Pak Haryo bilang apa proses ya. Kayak di lama-lama proses ya, kita tahu kayak harapan. Terus beberapa kakak rohani juga kamu bilang kayaknya kamu pas deh dengan dia, itu mulai kita uji dalam doa gitu. Oh. Iya. Proses pacaran itu pasti setelah selesai kuliah baru menikah dong. Iya, iya. Lama pacarannya? Iya, berapa tahun? Agak lama karena Pak Haryo selesai S1 itu masih sekolah Alkitab Pak Edi. Oh. Jadi setelah sekolah Alkitab ya. Oh. Ya. Apa yang mendorong Pak Haryo untuk masuk ke sekolah Alkitab setelah kuliah? Ya, jadi begini. Sebelum saya cerita dulu sebelum sekolah Alkitab ya. Jadi waktu itu saya bukan orang Kristen waktu kuliah awal-awal itu. Saya ditangkap Tuhan ya di situ, di gereja itu. Kan kita kan orang kos, anak kos. Saya rumahnya jauh di Jawa Tengah, Kabupaten Batang. Batang itu dekat Pekalongan. Padahal udah kabupaten sendiri. Tapi kuliah di Jember, Jawa Timur, Universitas Negeri Jember. Itu perjalanan naik bis itu hampir 16 jam sendiri. Jadi saya kadang-kadang pas liburan nggak pulang ya.
Ya karena di situ ada gereja gitu ya, Pak Gembalanya baik. Ayo sini Mas Haryo, kita main-main sini, main badminton situ. Kan semua teman-teman pada pulang, bantu-bantu. Dan singkat cerita pokoknya saya ada keluarga yang lain lah di situ. Lalu di sebuah KKR Natal ada seorang hamba Tuhan. Itu dari misionari dari Amerika pada waktu itu khotbah Natal. Mr. Ron Paris. Mr. Ron Paris ada itu kapan hari dia datang ke Indonesia, tapi kita nggak ketemu. Jadi Pak Ron Paris itu menantang. Dia kan dari pada waktu itu misionari gereja, menantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya itu nggak tahu bagaimana berdiri. Saya diundang di di ibadah Natal itu kan karena saya orangnya senang bantu kan. Ya udah saya bantu sebelum acara itu. Ayo Pak Pendeta, saya bantu ini, saya bantu itu, bantu dekor, bantu ini. Lalu Pak Pendeta bilang, ya Mas Aryo karena sudah bantu, ayo ikut. Ya, udah. Nanti sekaligus makan-makan. Ya namanya anak kos ya. Ya, makannya sesuatu banget. Nasib anak kos. Tapi akhirnya ya, enggak hanya itu sih, ini jok aja. Jadi pada waktu datang itu Ron Paris menantang, siapa mau terima Tuhan Yesus? Ya enggak tahu, enggak ada yang berdiri, saya berdiri. Ya. Saya berdiri. Nah setelah berdiri itu misionari tidak berhenti sampai di situ. Yang berdiri silahkan maju ke depan gitu kan. Nah, waduh maju ke depan, satu langkah, nggak ada orang yang maju ke depan. Ya, saya kayak ada yang dorong gitu. Lalu akhirnya saya maju ke depan. Dan saat itu saya didoakan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Nggak, orang semua nggak tahu, tetapi itu urusan saya sama Tuhan ya. Urusan surga neraka itu kan pribadi. Betul. Urusan akhirat itu kan pribadi ya. Nggak ada kalau orang Jawa bilang surga nunut neraka katut. Nah, nggak ada. Apa itu artinya? Iya. Mau ke surga ikut-ikutan, nggak ada. Kalau ke neraka, lalu nunut, tidak ada. Semua masing-masing pribadi, lepas pribadi. Jadi kalau kita sudah pribadi sendiri itu berbeda putusannya, walaupun keluarga ini atau kakak, adik, suami, istri, orang tua ya, keselamatan itu pribadi gitu. Jadi keputusan untuk menerima Tuhan Yesus itu tidak bisa dilarang-larang, tidak bisa didorong-dorong juga ya, karena itu keputusan pribadi. Saya akhirnya saat itu percaya pada Tuhan Yesus, dan waktu berjalan setelah selesai kuliah saya saya kuliah itu teori 4 tahun udah selesai. Teori itu 4 tahun sudah selesai kan, kuliah S1 kan, dulu namanya kan insinyur pertanian gitu, insinyur pertanian karena fakultas pertanian. Tapi karena masalah dana, masalah dan lain sebagainya, karena saya setelah percaya Tuhan Yesus nggak ada bantuan lagi dari orang tua. Orang tua udah meninggal, dari keluarga. Iya. Ya, dari keluarga nggak ada bantuan lagi. Ya udah, saya bersama Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan, 7 tahun saya ingat kuliah dan akhirnya menyelesaikan skripsi saya, diuji dan bisa lulus, ikut yudisium dan wisuda. Ikut yudisium dan wisuda, saya undang tuh keluarga supaya hadir. Nggak ada satupun yang hadir. Ya. Tapi saya hanya ingat firman Tuhan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Itu ayat yang dahsyat, luar biasa, menghibur. Kalau dulu nggak ada tuh selfie-selfian gitu, nggak ada. Ya ada foto-fotoan sih,
keluarga sama ini. Saya nggak ada. Ya saya sendirian aja bersama Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Waktu itu kan kuliah itu kan sudah kenal ibu dong. Ya akhirnya kan di gereja itu bertumbuh. Jadi selain Tuhan ada dong namanya kekuatan dari pacar. Ya kan? Belum pacar kali ya. Belum ya? Masih temen ya. Jadi kekuatan itu dari Tuhan. Ya. Ya, jadi Tuhan. Tapi boleh tahu nggak? Tentu dengan kan saudara-saudara seiman yang lain kan Iya, menguatkan. juga ikut menguatkan. Tapi Bapak tuh maksudnya langsung mengatakan yes, menerima tantangan itu menjadi anak Tuhan tuh gimana tuh Pak? Kan sebelumnya itu ya belum tahu siapa Tuhan, saat itu kok mau? Ya namanya kalau sudah panggilan, ya gimana lagi ya. Jadi memang ada pertanyaan di dalam diri saya. Kalau semua orang masuk neraka, karena udahlah semua orang, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, saya mau tanya. Ya orang berdosa masuk neraka, dihukum. Upah dosa adalah maut. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Lalu ditanya, siapa yang pernah berbuat dosa? Angkat tangan, ya, semua angkat tangan. Artinya, ya itu destiny-nya mati masuk neraka. Ya itu pertanyaan saya pada waktu itu. Lah percuma saya hidup berbuat baik juga mati masuk neraka. Hidup jahat jadi penzina jadi ini mati juga masuk neraka. Nah itu namanya Mati konyol. Jadi semua masuk neraka. Nggak ada yang selamat. Tetapi ada kabar baik yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Dia berkata begini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Hanya ada satu juru selamat yang sanggup mengampuni dosa itu, yaitu Yesus Kristus. Yang lain nggak ada, nggak bisa dengan cara apapun juga. Ya. Ada orang mau bersemedi lah, mengasingkan diri, ya nggak ketemu orang. Ya setelah itu berbuat dosa lagi. Ada orang yang, wah saya mau berpuasa selama 30 hari, ya, untuk menguduskan diri. Ya udah, setelah itu, setelah puasa 30, ya berbuat dosa lagi, dan dosa itu terus menguntit, terus menyertai, karena hakikat atau tabiat dosa itu selalu ada pada manusia. Tetapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, dan akhirnya jawaban itu datang. Dulu hidup saya itu nggak ada pengharapan. Ya itu tadi, percuma, nanti toh masuk neraka, ya. Nanti toh binasa, percuma. Aku mau gini ini, tetapi setelah kenal Tuhan Yesus, diselamatkan, ada pengharapan, hidup mulai bergairah lagi. Amin. Ya, kita bisa berguna, kita bisa. Jadi yang penting sini, kita berbuat baik bukan karena untuk diselamatkan. Kita beramal soleh bukan karena untuk saya masuk surga, bukan. Tetapi kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Ya, ini bisa ya. Kayak respon mengasihi balik ke Tuhan. Ya. Luar biasa. Nah, saya mau nanya, ketika Bapak menerima Tuhan kan terjadi penolakan di keluarga besar. Apa yang Bapak lakukan pendekatan ke mereka? Ya gini, waktu itu ya saya, karena kalau orang percaya Tuhan Yesus itu gini, ayo percaya Tuhan Yesus, maka hidupmu akan diberkati. Ayo percaya Tuhan Yesus, kamu akan disembuhkan, kamu akan dimuliakan, gitu kan. Saya percaya Tuhan Yesus, menderita Pak. Menderitanya gini, udah kamu pilih Yesus, kamu pilih ke gereja atau kembali yang dulu. Nanti kalau kamu kembali yang dulu, nggak gereja-gerejoan, ya siswa tetap jalan. Tetapi kalau itu keputusanmu, ya terserah. Sekarang pilih mana?
Wah, mikir saya, kalau aku pilih Yesus, nggak ada biaya kuliah, kos gimana nih? Kalau aku tetap kuliah, kos dan ini harus tinggalkan Yesus. Saya pikir, saya doa, dan akhirnya saya ambil keputusan. Yes, saya mau ambil keputusan. Saya datang ke keluarga. Ya saya nggak mau nyebutnya, keluarga aja gitu ya. Udah, saya sudah ambil keputusan. Gimana keputusannya? Saya mau tetap kuliah, tapi saya juga mau tetap percaya Yesus. Ya udah, itu. Jadi Biaya sendiri. mulai saat itu, gimana coba? Ya. Hidup bersama Tuhan itu benar-benar saya alami. Ya, Jadi pergumulan sendiri ya, untuk biaya-biaya. Tapi tetap silaturahmi ada dong. Oh, ada baik. Cuma biaya di stop dong. Berjuang untuk. Saya dengan keluarga saya masih oke. Dan tetap berdoa dan beberapa waktu-waktu yang lalu ada yang tinggal di rumah kami. Ya, yes, oke, tidak masalah. Iya. Oke. Cuman konsekuensinya ya biaya lu tanggung sendiri lah gitu ya. Tapi terbukti Tuhan baik ya. Saya walaupun lama, hampir jadi mahasiswa abadi istilahnya 7 tahun ya. Biasanya kalau lama malah jadi dosen, Pak. Karena nguasai dia. Ya itu karena masalah biaya. Mestinya 4 tahun sudah selesai. Teori sudah selesai. Jadi 7 tahun. Tadi 7 tahun. 7 tahun plus teologi lagi. Setelah lulus wisuda gitu ya. Saya udah ada tuh saudara-saudara seiman yang baik kepada kita. Yuk, tenang, nanti kamu mau setelah lulus mau masuk kerja, ikut saya gitu. Udah, saya ada kenalan pabrik ini, pabrik itu, langsung masuk gitu. Ya, itulah kalau bergereja, berjemaat, itu kan punya koneksi, punya. Jadi nggak ada istilahnya jadi pengangguran apa gitu ya. Ya karena kita punya saudara-saudara seiman yang sungguh-sungguh mau membantu, menolong kita semua. Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan buka. Lalu pas waktu itu ya kita sedang berdoa untuk masuk ke perusahaan tertentu. Bu Gembala panggil sama Bapak Gembala, kita berdua. Marta, Haryo, kamu itu panggilannya bukan itu, kamu itu panggilannya hamba Tuhan gitu. Lalu saya ya cek dulu dong ya. Saya cek dulu, saya tanya Marta gitu. Martanya sama Marta nanti calon istri saya. Nanti kalau dia nggak setuju jadi hamba Tuhan, ya gimana? Kan hamba Tuhan. Iya. Lalu sama saudara-saudara seiman yang lain, bapak-bapak rohani dan ibu rohani gitu ya, seperti kita semua itu harus punya mentor gitu ya. Saya juga punya mentor yang memberitahu, yang mengarahkan. Tanya, oh iya, kamu itu panggilannya itu hamba Tuhan. Lalu kurang dari seminggu itu saya change direction gitu. Mestinya harus berangkat ke kota Solo di pabrik jamu tertentu di sana ya. Nah, saya change direction. Jadi saya mau sekolah gitu. Akhirnya saya masuk sekolah. Ibu Martanya juga ada. Kita sama-sama udah full timer, saya part timer ya. Ya, kita semua part timer ya. Part timer di gereja. Berarti dari kenal sampai menikah bisa 8-9 tahun ya? Enggak. Ya. Kalau dari kenal ya. Oh iya, kalau dari kenal. Sampai kali ya. Enggak ya? 6-7 tahun. 6 tahun lah kali. Ya, berarti cukup saing kenal ya? Iya. Sudah cukup lama. Iya, tapi kita pacarannya di gereja. Oh, kudus dong. Pacarannya di gereja, tiap Sabtu Minggu di gereja. Ya.
Itu Istilahnya begitu. Enggak boring tuh. Ay, sekali-kali dong ke mall, ke daerah sini tuh, sono kayak. Enggak ya. Enggak ya. Waktu kan LDR Pak Edi Nah, itu. saya sekolah kitab. Saya kan masih di Jember, saya full time masih. Tapi ada dulu kan nggak zaman kayak WA, masih pakai harus surat, telepon, telepon nunggu di Warnet. warnet, ya kan? Jadi jam 9 tuh pasti saya udah nongkrong di warnet, kan nunggu di diskon jam 9 Oh, iya. Jangan kalau jam 9 malam saya sudah izin ke ibu gembala saya ke warnet ya, teman seasrama gitu. Itu juga konfirmasi ya bahwa memang itu jalannya Tuhan waktu mempertemukan ke ibu ya. Jadi semakin kuat saya punya pacar orang percaya, saya harus juga. Lama tuh kalau teleponan ya pasti. Ngobrol. Karena saya tinggal di pastori gereja di asrama lah tepatnya, full timernya kan banyak gitu ya, ada jam itu maksudnya nggak boleh lama-lama juga keluar gitu kan, jam 9 malam keluar nih ke warnet itu paling nggak ya setengah jam udah harus balik gitu. Nah, waktu sama saya pacaran itu kelihatannya kayaknya anteng-anteng ya, nggak pernah ribut-ribut. Ada nggak perbedaan? Ya biasa aja gitu. Kayaknya anteng-anteng nih pasangan Iya. ini nih. Ya Nggak pernah ada masalah ya. tetap kita bawa dalam doa gitu ya. Tapi kelihatan Pak Ariel nggak punya emosi. Iya, sabar nih, bener-bener sama Tuhan yang sabar berdua ini. Iya. Terus pas masuk pernikahan juga anteng ya? Nggak Maksudnya pernah anteng tuh gimana? ada konflik gak yang sampai besar gitu? Gini, Kalau konflik besar sih enggak ya, paling ya beda pendapat tuh pasti ada lah Bu Ana. Beda pendapat pasti ada, tapi kalau sampai konflik yang besar tuh apa? setiap pernikahan itu pasti ada lah. Apalagi di tahun-tahun pertama pernikahan itu pasti ada konflik, ada nggak cocok. Lah kan kita sama-sama nggak kenal tadinya. Saya kecil di mana, dia kecil di mana, nggak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba serumah. Ya beda. Latar belakangnya dia kemana, saya kemana. Dia orang Jawa Timur, saya Jawa Tengah. Jawa Tengah suka yang Manis-manis. manis-manis, Jawa Timur yang ngasih-ngasih. Pas kita makan rujak cingur, saya nggak doyan. Rawon apalagi, saya kenal rawon yang di Jawa Timur. Black soup ya. Ya, black soup, rawon. Black soup. Ya, tapi ya ini ya bisa, ya bisa dan bisa makan rawon dan lain sebagainya. Ya itulah. Nah, tapi dulu saya pikir tuh menikah itu enak. Tetapi setelah dijalani sangat enak. Pakai itu tergantung bagaimana orang menjalaninya. Ada orang bilang, wah justru menikah itu Menderita. itu bisa jadi sorga. Tapi bisa juga buat mereka neraka. itu menikah itu seperti neraka. Oh gitu ya. Tergantung orang itu menjalani. Kalau pasti kalau orang jalanin dengan jalannya Tuhan seperti sorga. Tapi kebanyakan yang Pak Edi wawancarai dari Tuhan lama-lama Dari neraka ujungnya hari ini ngalami seperti sorga. haleluya. Karena memang kita rindu ya, semua narasumber kita itu kan yang kita cari adalah orang yang akhirnya mengalami pemulihan di dalam rumah tangga. Luar biasa. Iya. Nah, Walaupun dengan berdarah-darah, ada yang 20 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, Ya. beda-beda pegumulannya. Tapi ya sekali lagi kalau mereka tetap setia, taat, ada satu orang saja yang mau taat, ujungnya Tuhan pulihkan. Haleluya. Betul. nah kalau misalnya pernikahan Bapak bisa merasa sangat enak. Kira-kira ya kalau dibandingkan dengan pernikahan yang memang kebanyakan bermasalah, apa tuh perbedaan yang Bapak hadapin, lakukan di dalam pernikahan supaya enak banget pernikahannya? Nah biasanya kalau saya potong, biasanya kalau enak itu kata orang sedikit pergumulannya, apa benar? Nggak ada Ya pergumulan. makanya nih, gimana? Banyak pergumulan. Jadi menikah itu saya rasa bukan berdua, tapi bertiga. Bertiga dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau masih ada Tuhan Yesus, aman. gitu. Aman. Karena ada kasih. Kita ini siapa sih yang enggak? Kita bukan orang sempurna. Saya bukan Superman.
Superman ya. Istri saya bukan superwoman juga, jadi semua masih punya Kekurangan. kelemahan apa gitu. Ya kita saling menutupi dalam kasih. Ya. Ada suami istri, walau pergi arisan, istrinya ngomongin suaminya melulu, kekurangan suaminya, suami saya. Lah, gimana? Suami sendiri, Iya. suami sendiri diomongin. Ya, kita harus saling mengasihi. Ya, selama ada kasih di situ, ya kan motivasinya apa? Kasih kan, menikah itu yang utama. Nah, bukan harta. Nah, kalau dia menikah karena harta, siapa saya? Saya nggak punya apa-apa. Makanya nggak boleh tahu, waktu sebelum Bapak terima Tuhan, Bapak kan belum mengenal kasih yang Tuhan ajarkan, betul? Berarti Bapak sendiri merasakan bahwa ketika mengenal Tuhan, ada kepribadian Bapak yang Tuhan ubahkan, betul ya? Oh ya. Banyak. Iya. Mungkin Bu Marta itu pernah menyaksikan sebelum Bapak benar-benar dalam Tuhan, ada ya? Perubahan transformasi Perubahannya. dari sebelum dan sesudah. Ya kan pada waktu kenal saya sudah percaya kan. Oh, sudah percaya. Iya, sudah percaya. Cuma Tuhan. perubahan tubuh aja ya? Nggak, maksudnya kan untuk setelah percaya, apakah Ibu Marta melihat leveling up-nya rohaninya Pak Haryo Dari waktu ke waktu. dari waktu mengasihinya, atau memang dari awal Pak Haryo ini memang jiwanya pengasih nih? Iya. Ya, padahal memang itu ya orangnya memang nggak yang ekspresif bagaimana gitu, nggak ya, tapi dia perhatian dan sebagainya. Tapi yang dulu yang diajarkan Ibu Gembala saya itu selalu begini, Marta, kamu nggak bisa kayak gitu. Haryo itu orangnya perfeksionis. Nah, itu Ibu Gembala saya itu sangat mengasihi kami, membentuk kami seperti itu. Nah, kalau kamu begini-begini santai, kamu nggak care dengan pekerjaan rumah tangga, nggak belajar dari sekarang, belum merit itu nanti itu trouble di rumah tanggamu, itu selalu diajarkan seperti itu. Saya kan memang bukan tipe yang biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena dulu ya ada ART, ada gini kan, biasanya makanya pendidikan di rumah itu penting banget. Tapi Ibu Gembala saya itu mendidik saya supaya sejak itu saya berubah. Saya berusaha, nanti di dalam pernikahan saya mesti itu bisa Bentuk rumah tangga. Iya, maksudnya kamar dirapikan, apa semua itu mulai ada di benak saya. Awalnya agak stres Bu Ana, mikirin itu, gimana ya aku nanti kalau menikah gitu ya. Tapi Ibu Gembala saya itu baik banget ya, selalu itu. Saya tahu Haryo memang Pak Haryo itu orangnya bersihan, rapi banget begitu. Nah seperti itu. Nah, jadi dia tipe orangnya begitu, Marta. Kamu mesti belajar. Aku tahu kamu itu mesti semua harus dibantuin. Ini dibantuin kan gitu Ibu Gembala saya. Tapi baik, puji Tuhan ya kita dibentuk itu. Tapi dalam hal ini, waktu awal-awal kami menikah itu mungkin ya salah satu yang jadi pergumulan anak. Ya kami kan belum dikarunia anak cukup lama ya. Awalnya sih ya kita santai-santai, tapi saya kan seorang wanita, istri ya Bu Ana, bisa bayangin kalau selalu ditanyai kok belum punya anak, itu nggak enak di hati. Itu sangat nggak enak, apalagi kalau maaf kata nih, kalau yang nanya itu dari keluarga Pak Haryo gitu ya, kakak-kakak nanya, Marta kok belum punya anak, itu nggak enak banget gitu ya. Makanya saya setelah saya tahu itu, saya nggak akan pernah menanyai couple yang sudah married dan belum dikaruniai anak, karena saya menempatkan diri saya dulu. Walaupun saya diam, walaupun saya nggak maksudnya emosi atau gimana, tapi itu saya simpan di dalam hati. Itu yang jadi pergumulan kami. Tapi Pak Haryo menerima pernikahan kita, kita hubungan cuman yang begitu itu yang nggak nyaman lah, itu nggak nyaman ditanya begitu, itu paling nggak nyaman. Apa perasaannya nyamannya? Mungkin karena ngerasa, maaf kata, apakah ada perasaan intimidasi? Mungkin orang ngecap gua, sorry kata, mandul nih, itu ada perasaan intimidasi seperti itu nggak Bu? Nah, kalau saya secara pribadi dan Pak Haryo enggak, karena kami tahu destiny di dalam Tuhan.
Jadi kita sudah ambil satu, kami sehat semua sehat, kami semua sehat. Nggak ada masalah tentang kesehatan, itu, reproduksi dan sebagainya semua sehat. Teman-teman kami dokter kan banyak ya. Nah, kalau kita secara itu udah ada penerimaan pribadi nggak apa-apa. Tapi kalau ditanyain keluarga dari Pak Haryo itu saya seperti tertuduh. Tentu karena pertama ya jujur waktu Pak Haryo percaya Tuhan tuh Pak Haryo kan dibuang lah dari keluarga istilahnya pokoknya sebenarnya sudah nggak dianggap keluarga, nggak dianggap keluarga Pak Edi terus terang. Cuman kita aja yang punya inisiatif terus silaturahmi, mengasihi dan sebagainya itu dari kita. Nah itu tentunya itu pertanyaan itu nggak enak buat saya. Kalau saya terima pertanyaan itu sangat gak enak. Dan saya selalu sering ditanyai begitu kalau ketemu, kalau silaturahmi. Kok masih berdua terus sih? Kapan? Nah itu pertanyaan begitu kan mesti dilontarkan. Nah, kayak stres jadinya. Ya sampai stres sih enggak, tapi itu satu beban di hati saya. Dan saya, Tuhan aku sih tahu destiny kami bagaimana, kami jadi pelayan Tuhan, kami enak diutus Pak Tim ke Surabaya, berdua langsung Pak Haryo tugas di Jakarta langsung berdua, nggak mikir pindah sekolah anak dan sebagainya kan nggak ada itu juga satu plusnya gitu. Tapi kalau saya setiap dapat pertanyaan dari keluarga memang itu nggak nyaman banget lah Bu Ana, nggak nyaman gitu aja hati saya itu. Dan saya Tuhan, aku masih ditanyain gini terus loh, hati saya. Mestinya pertanyaan itu ditujukan ke Pak Haryo. Pak Haryo mungkin ditanya juga. Sebenarnya begitu, cuman tapi puji Tuhan semua udah. Akhirnya Ya udah. sampai pada Di tahun keberapa itu baru punya anak? Di tahun ke-9, 10. Terakhir di tahun ke-11. Oh. Iya. Itu waktu dapat anak ada tanda-tandanya nggak? Atau mungkin ada Itu sesuatu? mujizat. Maksudnya dari mimpi bahwa Tuhan kasih tahu kamu bakal punya anak di Itu tahun. awalnya gimana tuh waktu tahu punya benih? Itu mujizat Bu Ana. Jadi satu kali Pak Tim waktu itu kan mulai bergerak di pelayanan di televisi tentang mujizat ya. Mujizat, kami kan bagian dari pendoa beliau. Nah itu Pak Tim bilang gini, Marta kamu itu tulis ya, rangkum mujizat yang ada dari Keluaran sampai Wahyu gitu, pokoknya dari Alkitab itu. Jadi saya rangkum dong, di situ saya lihat ada mujizat mana turun dari surga, tapi saya juga melihat mujizat Rahel dibukakan kandungannya, ya kemudian saya juga lihat Sarah dibukakan kandungannya, Hana dan sebagainya. Itu saya rangkum, saya itu ya nggak hanya saya rangkum, tapi kan saya renungkan masing-masing itu saya renungkan. Nggak tahu bagaimana saya sangat terberkati lah dengan Tuhan tuh memang pujian itu yang mengatakan miracle worker itu benar-benar Tuhan tuh benar-benar pembuat mujizat, lihat itu ya. Amin. Nah iman tuh timbul dari pendengaran itu ya, itu benar-benar muncul. Tapi saya nggak rasa kalau pregnant nggak rasa, karena mungkin saya banyak ngetik di depan komputer gini ya, itu banyak duduk itu saya pikir kok saya mulai agak gemuk ya gitu loh. Jadi saya mulai agak gemuk, mungkin kebanyakan duduk ngetik tugas dari mentor kami Pak Tim itu, pikir saya. Jadi saya sit up. Sit up tuh pagi 20 kali. Bahaya itu ya. Ada bahaya ya kalau memang preman masih. Iya. Malam 20 kali. Jujur saya sudah nggak ada pikiran Tuhan kasih anak, karena kita sudah masuk di tahun ke-10 gitu ya. Mujizat. Jadi sit up lah saya, tapi ada satu impresi dari Roh Kudus buat Pak Haryo ya, bilang coba kamu stop deh sit up-nya. Kita periksa itu. Periksa pertama pakai test pack itu ya. Positif. Kok bisa terpikir untuk tes itu? Nah itu Pak Haryo dari Roh Kudus memang itu. Stop sit up-nya saya sudah 2 minggu sit up. Iya stop sit up, tapi kok langsung mau test pack itu kenapa? Dari Roh Kudus itu. Oh ada dorongan, ada. Oke. Iya. Wow. Dari Roh Kudus itu. Berarti itu Ibu melakukan postingnya itu within 1 month dang. Dalam 1 bulan gemuknya gitu ya. Iya, celana-celana kok di sini semua ya gemuknya gitu. Biasanya orang kalau pregnant 1 bulan kayak belum terasa
gemuk deh biasanya. Itu nggak tahu gimana ya. Ibu saya- merasa ada Tergantung begah benih, kali ya? Ya, ada Ibu sendiri merasa begah ya? Terus celana-celana kayak kagak enak. Oh, iya iya iya. Iya, celana kok kagak enak ya. Aku kok gemuk gitu. Saya pikir saya Oke. gemuk gitu. Dan oke, Pak Yang Tim. lucu gini, kebanyakan orang itu kan kan kita udah sesuai dengan firman Tuhan. Diberkati baru beranak cucu kan. Gitu. Nah kadang-kadang orang-orang itu bolak-balik. Beranak cucu dulu, baru diberkati. Nah jangan sampai gitu. Lah kan Tuhan, saya kan sudah ngikuti firman Tuhan. Diberkati baru beranak cucu. Ini tahun pertama kok nggak ada. Tahun kedua istri saya langsing-langsing aja. Dulu lebih lagi. Iya. Ini udah Tahun ketiga kekurangan. belas. Lalu akhirnya kita berdoa sungguh-sungguh. Kita kan percaya firman Tuhan berkata, doa, minta, maka akan diberikan. Amin. Kita sungguh-sungguh berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan di tahun yang keempat nggak ada. Padahal dari tunggu-tunggu terus ya. Padahal tahun kelima nggak ada. Itu kalau saya kenalan kan sering kali ketemu pendeta-pendeta tuh. Ini nama saya Pak Haryo, istri saya Marta. Oh anaknya berapa Pak? Oh anak saya Pak belum. Iya. Oh baru menikah ya? Baru Pak, baru 5 tahun gitu. Saya ketawa sama. Nah, pasti tahun yang ke-6 juga nggak ada. Dan tahun yang ke-7 itu, karena angka sempurna nih, Iya, tahun yang ke-7 iya, kita benar. udah sepakat. Ada anak ataupun tidak ada anak, nggak usah khawatir. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita berserah, kita percaya. Kita melayani Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Karena ada orang yang Iya. suami-suami baru setahun nggak punya anak atau 3 tahun nggak punya anak, cari yang lain. Iya ada. Wah itu Iya. ini sudah sepakat ya. Ini kita harus tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Nah di tahun yang ke-7 itu nggak ada. Ya itu yang di tahun yang ke-10 itu Tuhan kasih, dan di tahun yang ke-11 itu lahir. akhirnya anak saya lahir dengan cara yang seksama dan dalam tempo Ya, yang sesingkat-singkatnya. Luar biasa. Haleluya. Dan Yang luar biasa, Tuhan sudah kasih nama loh dari kandungan. Jadi anakmu laki-laki, ya namanya dia Jeremy. wah, gitu. Tuhan yang nama dari Tuhan Jeremia. langsung ya. Enggak, Jeremy. Jeremy. Oh, tapi ambil dari English, Jeremia. English, Jeremy. Ya, Jeremy bahasa Oh, Inggris, ah. Jeremia bisa. Dari Ibrani kali ya, Jeremiah. Jeremia. Jadi Jeremy, akhirnya namanya Jeremy. Sudah dinamai sejak di Wow, kandungan. itu nama dari Tuhan langsung, luar biasa. Wah, Dan memang lahir setelah di USG, pria ini memang. iya. Tetapi teman-teman jangan jangan grogi. Anak kita sama di hadapan Tuhan, laki pria sama. Tapi pergumulan kami Ya laki pria sama. Laki wanita, laki perempuan sama. Ya, laki perempuan sama. Amin. Amin. Iya. Pergumulan kami nggak hanya sampai di situ, Pak Edi. Waktu saya pregnant dan ketahuan positif terus, wah semua oke. Seneng dong ya. enggak. Oh, Masih tapi ada- happy dong pasti. Happy pasti, Oke. tapi masih ada tantangan lagi. Nah itu telepon dong ke Pak Tim ya. Udah, kan Pak Tim kakak rohani kami ya. Udah periksa ke dokter, periksa ke dokter. Saya tanya ke teman yang juga lagi pregnant gitu. Kamu dokternya siapa? Dikasihlah saya satu alamat dokter Kristen ini dokternya. Nah saya datang ke situ dihadapan dengan Pak Haryo. Nah waktu masuk di ruang periksanya itu saya tahu dokter itu pinter banget, pinter lah dokter itu nggak salah pinter. Tapi tiba-tiba dia bilang begini, ini bersama bertumbuhnya janin itu ada tumbuh miom juga di kandungan ibu katanya gitu. Dan ini sepertinya pertumbuhan miomnya jauh lebih besar daripada si janin gitu. Kalau janin ini sampai bisa bertumbuh sampai 6 bulan aja udah baik. Wah, Gitu karena ini
kayak kegencet begitu. Saya tahu dokter ini nggak salah ya, dia periksa itu ya. Nah itu bisa dibayangin ya, seorang ibu yang 10 tahun nggak pernah hamil ya, terus hamil tiba-tiba seperti itu gitu kan ya. Ya saya agak terdiam ya, tapi nanti diupayakan ya, dijaga aja kesehatannya gitu Ibu, jangan terlalu letih supaya dia bertumbuh dengan baik gitu ya. Tapi saya keluar dari ruang praktek itu saya nangis dirangkul sama Pak Aryo, dan saya pikir kok begini gitu loh ya, kok ada tantangan lain gitu. Kami telepon ke Pak Tim ya, kakak rohani kami, Pak Tim, kita ceritakan begini-begini, dan Pak Tim bilang kita berdoa, kalau udah percaya itu mujizat dari Tuhan, Tuhan pasti nanti kasih jalan keluar. Amin. Nah terus kemudian Pak Tim bilang gini, sekarang cari second opinion ke dokter lain gitu. Kemudian kita berdoa, Tuhan kami mau periksa ke dokter lain lagi, tunjukkan. Dan kemudian kita dituntun Tuhan, saya sebutkan rumah sakitnya kan nggak apa-apa ya, di Mitra Keluarga Bekasi Timur, Barat. Mitra Keluarga Bekasi Barat, saya periksa di situ, ketemu dengan seorang ibu dokter kandungan yang baik. Itu cara beliau menyampaikan tuh beda, Bu. Dokter Lydia almarhum, dia sudah dipanggil Tuhan sekarang. Nah waktu saya masuk, saya cerita, saya sekian tahun dengan riwayat seperti ini rekam medisnya, tapi memang belum pernah hamil dan baru kali ini hamil gitu kan, seperti itu. Dan beliau that's good, ayo periksa. Dan akhirnya saya naik ke ranjang untuk diperiksa. Beliau cuma bilang gini, Bu, lihat ini Bu, di layarnya USG itu, ini saya tunjukin ya Bu, ini degup jantungnya kenceng banget, beliau begitu, duk ditunjukin itu kan, kita nggak bisa baca ya orang awam ya itu, tapi beliau nunjukkan gini, kalau lihat degup jantungnya kenceng begini, ini pasti cowok gitu ya. Terus sambil Bu Lydia, luar biasa, siap-siap Bu, punya putra cowok gitu. Nah kemudian setelah duduk bincang-bincang, beliau nanti saya kasih vitamin supaya sehat dan sebagainya. Saya tanya dong, setelah semuanya beliau sampaikan semua, Bu dokter ini luar biasa. Beliau, saya tanya gini, dokter, bagaimana dengan miomnya gitu kan menurut pemeriksaan dokter yang sebelumnya ada miom itu. Bu dokter ini baik banget, dia bilang gini, Ibu ayo kita fokus ke janinnya, yang mujizatnya dari Tuhan, jangan miomnya. Ayo kita fokus itu, saya kasih vitamin, Ibu berdoa, babynya sehat. Itu saya keluar dari ruang praktek itu beda dengan keluar dari dokter yang pertama. Saya seperti ada satu kekuatan baru, pengharapan. Kita kan sudah dapat namanya Jeremy, kamu sehat nak, Jeremy kamu sehat, seperti itu. Dan itu memang kita kalau ada masalah memang jangan fokus di masalahnya, fokus sama Tuhan, sama berkat yang Tuhan kasih itu. Jadi memang cara pandang kita sangat menentukan itu. Mindset kita harus kita setting menuju yang positif, yang negatif lalukan aja. Akhirnya kemudian ya, kalau saya telepon ke Bu Indri itu nanti dia jadi hamba Tuhan, mata dia dipakai Tuhan gini, itu saya semangat. Jadi memang itu akhirnya saya fokus kepada Jeremy, bukan miom tadi. Dan memang setiap periksa rutin ke dokter itu ya saya tahu masih ada miom juga, tapi pada waktu melewati bulan ke-6 itu mau masuk bulan ke-7 itu baby masih sehat, itu sudah bagi saya sudah melewati dong masa yang disebutkan 6 bulan. Iya itu. Nah terus kemudian pada waktu masuk bulan ke-7 Ibu Dokter Lydia itu bilang gini, Bu ada perubahan gitu. Jadi baby ini sudah siap di jalan lahir, katanya gitu. Jadi kalau dia dalam posisi begini terus sampai pada hari hanya nanti nggak perlu operasi, dia bisa lahir normal. Wah, puji Tuhan. Lahir normal, tidak Mantap. ada halangan apapun. Dan waktu
ya ada orang bilang gini ya Bu Ana, iya itu kan miom mungkin pengaruh hormon kehamilan, jadi setelah baby lahir miomnya hilang sendiri, tapi saya bilang itu Tuhan, itu mujizat Tuhan. Sampai sekarang Jeremy sehat, saya sehat. Miomnya juga nggak ada. Puji Tuhan nggak ada. Amin. Luar biasa, dong. Luar biasa. Biasa, puji Tuhan. Dan yang luar biasa Tuhan lagi itu, Yesus. Dokter Lydia ternyata setiap kali kita periksa kan tiap bulan ya kontrol di rumah sakit mitra keluarga. Itu biaya dokternya dia skip ya. Jadi dia nggak ambil. Saya nggak tahu pada waktu itu setiap kali kok ada refund. Iya, hanya administrasi rumah sakit doang. Itu padahal kami juga tadinya nggak kenal. Nggak kenal ya, Pak? Nggak kenal sama Nggak sekali. Cuma apakah Ibu Lydianya tahu ini hamba Tuhan? Akhirnya tahu, Akhirnya kan tahu, kami iya. cerita, kami cerita dan kami bawakan kesaksian kami dulu ada majalah Bahana, bahkan kami sempat kesaksian di situ, foto-fotonya saya itu memang kami cerita itu. Tapi luar biasa. Digerakkan Tuhan Digerakkan untuk Tuhan. bermurah Luar biasa. hati. Ya jadi sampai biaya persalinan yang biaya dokter itu bukan administrasinya rumah sakit ya, bukan dokter anaknya dan sebagainya yang beliau itu di Ya. refund semua ya. Wow, luar Mungkin biasa. kami tahunya sudah terakhir. Oh, gitu. Sudah. Iya. Baby sudah lahir itu baru Oh. ngerti itu. Bener-bener ya, bonus dari Tuhan, Bu. Iya, betul. Iya, udah dikasih anak kan mujizat. Iya. Ada bonus-bonusnya lagi. Betul. Benar-benar udah Iya. dipersiapkan komplit. Kalau berkat dari Tuhan nggak tanggung-tanggung katanya Amin. ya, Bu ya. Iya. Iya. Jadi luar biasa sih kalau saya melihat tuh. Segala kemuliaan hanya begitu. Iya, bagi Amin. Tuhan segala puji. Jadi luar biasanya tuh kan pertama nih yang saya petik dari ibu bapak ini kan di dalam Mereka sabar menantikan janji Tuhan. Iya, betul. Kedua, tidak saling menuntut. Yang menarik gini loh, mereka menikah itu kan dibimbing oleh kakak rohaninya. Itu yang saya kesan menariknya. Ada ibu rohani yang membimbing sampai Ada mempersiapkan Bu mentor. Marta untuk menjadi istri yang baik itu gimana. Jadi istilah kalau sekarang kan ada camp-camp wanita gitu ya. Itu pun Beres-beres tempat tidur diajarin. Iya. Ini sampai diajarin sampai gitu mempersiapkan menjadi wanita bijak di dalam rumah tangga. Jadi yang berarti boleh dibilang Pak Haryo itu pria yang berbahagia. Pria beruntung. Sudah di Tar dulu, ini kan dipersiapkan, harus adil dong. Bapaknya dipersiapkan nggak nih? Iya dong, jangan cuma ibunya, bapaknya gimana Kalau bapaknya nih? kelihatannya dari sananya udah sabar. Ada mentornya juga nggak? Katanya ada kan? Iya. Untuk Jadi- suami istri ya. Iya, Oke, jadi istri dipersiapkan bagaimana menjadi istri yang baik dan suami menjadi suami yang baik gitu dong, Pak. Iya. Adil dong. Iya. Iya. Ya dong Pak. Artinya gini, di dalam pernikahan yang sekarang ini memang, nah untuk relate ke penonton juga ya. Jadi yang belum menikah, mungkin ada anak-anak remaja yang bukan remaja ya, yang mau menikah lah intinya ya. Penting ya memiliki mentor untuk mempersiapkan Betul. pernikahan. Lebih Iya, penting. coba Bapak boleh Ya. tambahkan. Jadi penting karena gini, konseling pernikahan itu bukan pada waktu mau menikah saja. After marriage juga perlu. Ada kita di gereja itu ada namanya BP2N. BP2N itu bimbingan pranikah dan pasca nikah. Ya. Tidak hanya pranikah, tetapi juga pasca nikah. Justru masalah-masalah yang ada itu terjadi pada pasca nikah kebanyakan. Ya, kebanyakan kan, akhirnya nggak ada bimbingan jadi terpisah dan lain sebagainya, gitu kan? Ya itu perlunya di sini. Ya. Jadi ada bimbingan pranikah, juga ada bimbingan pasca nikah. Nah itu. Nah bimbingan kadang-kadang di dalam pernikahan kalau kita di gereja maka kita ada tuh. Jadi setelah menikah kalau masalah ada apa-apa datanglah ke kami gitu, datang ke kami karena Anda saya mentor, kamu saya mentor gitu. Kalau nggak begitu ya Ya itu Iya. bonus gitu. Iya, Ya. jadi mendengarkan nasihatnya yang bukan dari Tuhan istilahnya. Karena kan kalau yang dari Tuhan Enak. pasti mempersatukan. Jadi ada mentor itu
sangat menolong. Sangat Ya, menolong. sangat menolong. Betul. Karena di dalam pernikahan kalau dari dua-duanya kan pikirannya pasti udah kemana-mana ya Pak ya. Iya. Nah sedangkan kalau kita menghadirkan seorang mentor yang memang yang mendekatkan kepada Tuhan, jadi kan diperbaiki lagi mindset-mindset yang salah ya Pak, dan didoakan juga. Dan kalau memang kita berjemaat, ya mentor yang pertama ya Bapak Ibu Gembala. Misalnya ada Bapak Ibu Gembala, ya ada bagian-bagian keluarga-keluarga yang lain di situ, atau orang-orang yang dipercayakan, yang kita percayai untuk kita mementor. Tentu dalam memilih mentor juga yang pernikahannya oke gitu ya. Oh iya. Nah, Jangan yang pernikahannya malah rusak ya. Harus sampel ya, good sample. Kalau pernikahan yang udah berusak, ya malah nasihatnya beda. Ya itulah makanya. Nah, dan yang kedua juga tadi Ibu fokus sama masalah ya. Ibu fokus dengan mujizat dan pekerjaan yang Tuhan udah taruh, yaitu si benih baiknya itu loh, bukan kepada miomnya. Jadi artinya ini relate ya kepada penonton dan kita semua yang mungkin masih bergumul di dalam pernikahan ya. Ini message yang sangat bagus nih. Jadi waktu kita ada masalah pernikahan, entah suaminya mungkin lagi simpang siur ya, atau istrinya dirasa nggak bisa berubah, tetapi waktu kita sadar seperti message dari Ibu Martha dan Bapak bahwa kita fokus kepada pemulihan, sekalipun pemulihan itu mungkin belum terjadi seperti yang tadi, bayinya kan lagi proses bertumbuh ya Bu ya, belum itu, tapi fokus kepada pemulihan yang Tuhan pasti kerjakan. Nah, masalah yang lain-lain istilah miom itu yang nggak usah difokusin dan akhirnya malah hilang sendiri miomnya. Apa yang dari Tuhan yaitu sang bayi malah lahir sempurna. Nah demikian juga di dalam pernikahan ya Bu ya, bahwa kita fokus kepada pemulihan rumah tangga kita. Walaupun itu belum terjadi, tapi mindset itu kan penting ya Bu ya. Iman itu penting, melihat sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Kita imanin. Nah masalah kiri kanan itu mau mendistract kita ya Bu ya, misalnya maaf kata pelakor atau pebinor, itu kan mau distract pikiran kita ya Bu ya, benar ya. Aduh ini jadi fokusnya ke pelakor atau ke pebinor ya, fokusnya ke sana ya. Jadi akhirnya kita makin down ya Bu ya, Pak ya. Tapi waktu kita fokus, enggak, suami saya pasti berubah, Tuhan pasti membuat dia bertobat. Nah itu kan fokus kan, akhirnya kan dia itu ada kuasa di dalam kata-kata iman. Dan saya melihat waktu kita beriman pada Tuhan, Tuhan tuh tidak pernah menyanyiakan setiap orang percaya ya. Amin. Ya, Nanti Tuhan. sebelum pertanyaan kita tutup ya, ini terakhir tentang anak. Ini anak yang ditunggu 10 tahun. Nah setelah anak Yeremia itu hadir di dunia Jeremia, nah apa yang Bapak Ibu lihat berbeda dari anak ini? Karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ya, dia ya segala itu semua dari Tuhan ya. Jadi Jeremy ini dia pada waktu kecil itu peka. Ya. Kita kalau ibadah dia tetap kita bawa dalam ibadah. Pakai stroller ya duduk di sebelah kita gitu. Dalam ibadah. Doa malam, doa ada di situ. Nah suatu kali dia masih TK atau apa itu. Masih kecil lah. Itu ada kita ada doa malam. Orang-orang pada datang situ ya. Lalu ada teman yang ngajak temennya, teman yang ngajak temennya untuk doa. Itu setelah selesai doa, itu Jeremy bisa begini, Mama, itu orang kasih makan, Mama. Ma, kasih makan. Dan akhirnya tunggu dulu ya, jangan pulang dulu. Bu Martha bilang begitu. Kita kasih makan. Dan memang kata teman saya itu saya baru saya sedang masalah keuangan, dari pagi belum makan. Wow. Ya. Itu umur berapa Jeremy waktu itu? Mungkin 3 tahun. Oh my God. Ngomongnya masih belum. Oh my God. Itu benar-benar dari Tuhan, itu bisa gerakan dari baik kecil loh. sudah suka dibawa. Baik dipakai Tuhan. Lalu setiap kali doa kan mamanya gitar, kan dari baby udah denger tuh chord gitar, dan puji Tuhan dia itu bisa
peka main musik, walaupun kita juga nambahi kasih les ya. Sekarang sudah main di gereja, ngiringi ibadah. Wah, gitu luar loh. biasa. Ya. Wow. Sekarang umur berapa ya udah? 17. Umur 17. 17. Mantap. Terus juga begini Bu Ana, waktu itu bukan doa dengan jemaat ya, saya doa dengan kayak misbah keluarga, tapi kan ada beberapa full timer yang tinggal sama kami, itu juga doa. Habis doa, amin, mau tidur kan, jangan tidur dulu, berdoa buat Bapak A, masih ya kali 3 tahunan gitu. Bapak anak apa kan semua, iya Jeremy, iya berdoa buat itu. Nah terus kayak ya udah yuk kita berdoa. Saya udahnya jujur itu agak ya udah deh, udah mau tidur kita berdoa. Nah, kemudian kita berdoa ya, waktu berdoa itu akhirnya kayak ada dorongan doa sungguh-sungguh gitu untuk Bapak A ini. Terus kemudian setelah itu tiba-tiba telepon berdering, istrinya Bapak A itu telepon suaminya ada heart attack gitu, mau harus dibawa ke rumah sakit. Saya baru tahu Tuhan bisa berbicara lewat Amin. anak kecil Lewat anak juga. kecil. Itu pernah ada experience Ya. seperti itu pernah. Oh. Ya. Iya, kalau istilahnya doa, saya percaya waktu didoakan menolonglah Bapak yang Iya, heart attack betul. itu. Kalau enggak mungkin ya hal yang lebih buruk bisa terjadi ya, karena ada kuasa di dalam doa. Wow, Amin. luar biasa. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Haryo beserta istrinya Ibu Marta. Kita melihat perjalanan pernikahan disertai dengan kuasa mujizat Tuhan, dan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di Markus 11 ayat 24 dan 25, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan berikutnya ada satu ayat, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan saya melihat kesaksian dari Pak Haryo beserta istrinya, mereka hidup sangat rukun. Dan ketika mereka bersepakat, kalau orang yang tidak saling berantem, mereka bisa bersepakat berdoa, dan saya percaya doa orang yang sepakat itu besar kuasanya. Dan ketika mereka berdoa, mereka percaya, serahkan waktunya Tuhan. Dan hari ini kita mendengar kesaksian, ternyata di tahun ke-10 Tuhan mendatangkan mujizat, lahir seorang anak yang luar biasa bernama Jeremy, dan itulah buah pekerjaan daripada Tuhan. Dan apa yang dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yes. Amin. Amin. Ya. Thank you Bapak Haryo dan Thank you, Pak Haryo. Ibu Marta. Ya, Ibu Marta. Benar-benar saya baru tahu detailnya tuh baru sekarang. Detail banget. Dahsyat Tuhan. Dan buat teman-teman yang mungkin ibu-ibunya ya yang belum kunjung hamil ya, dengan penuturan kesaksian Ibu Marta dan Pak Haryo, ayo jangan patah semangat. Tuhan pasti memberikan buah hati dari Tuhan sendiri dan luar biasa. Buah hati dari Tuhan tuh pasti seperti yang tadi diceritakan, anak spesial. Nah, jangan pernah menyerah untuk mujizat Tuhan di dalam buah Amin. kandungan Amin. ibu-ibu ya. Dan juga buat bapak-bapak juga jangan jadi gini loh. Selain jangan kecil hati, juga jangan mengintimidasi ibunya, karena saya pernah dengar ada beberapa suku bahkan kalau istrinya tidak hamil bahkan diceraikan kan, bahkan ditinggal selingkuh untuk supaya dapat keturunan. Itu ada beberapa cerita seperti itu. Nah, buat bapak-bapak yang seperti itu ya. Sekarang ada lagi. Iya. Sekarang itu orang nggak hamil kalau secara kesehatan masalahnya bukan di wanitanya, di prianya juga bisa. Padahal faktanya Katanya prianya sebenarnya, tapi nuduhnya wanita. Nah, buat bapak-bapaknya juga harus cek detail ke dokter. Jangan-jangan masalahnya memang di prianya ya. Jangan buru-buru menyalahkan wanita dulu. Dan kemudian jangan mencari jalan yang bukan dari Tuhan ya. Kalau bukan dari Tuhan, malah keturunannya bukan keturunan yang diberkatin, ya kan? Keturunan yang diberkatin adalah keturunan dari istri yang sah, of course ya. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan pasti bisa memberikan buah keturunan. Ibu Marta, Pak Haryo bisa menunggu 10 tahun dengan sabar, tapi diberikan anak yang luar biasa. Saya percaya ibu bapak yang sedang menunggu
keturunan dan belum kunjung dapat. Saya percaya pada saat kita percaya terus menjalankan kebenaran firman Tuhan, pasti ada saatnya Tuhan memberikan mukjizat. Amin. Ya. Amin. Ya, bagi teman-teman ya yang mau didoakan dengan masalah yang sama atau mungkin masalah yang lain perlu dikuatkan, boleh DM ke Instagram, TikTok Keluarga Hati Ilahi, dan kami para tim sangat senang hati untuk menguatkan Bapak dan Ibu, dan terutama Anda kan Tuhan setiap hari banyak curhat sama Tuhan. Ya, pasti mujizat pasti terjadi dalam hidup setiap orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih, Terima kasih. Pak Haryo, Terima Bu kasih, Bu Marta Marta. untuk kedatangannya jauh-jauh dari Bekasi. Tetap semangat ya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Iya. Pak. Thank you. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.